Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pertemuan keempat ini, kita akan mendalami subtema Allah sumber harapan karena kerahimannya. Saya Riawan Gani, seorang fasilitator dari Paroki Villa Melatimas, Gereja Ambrosius, lulusan KPKS Santo Paulus Cabang Tangerang, angkatan keempat. Dalam pertemuan keempat ini, kita akan mendalami perikop dari kitab Hosea, yakni Hosea 11 ayat 1 sampai dengan 11, yang berbicara mengenai kemurahan Tuhan yang memilih dan memanggil orang Israel untuk menjadi anaknya. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak yang besar bagi manusia, terutama karena penderitaan dan berbagai masalah yang terus bermunculan dan mempertanyakan, mengapa ini terjadi pada saya? Banyak yang mulai merasa bahwa mengikuti kegiatan rohani hanya membuang-buang waktu saja. Banyak orang mulai tidak percaya pada Tuhan karena tidak merasakan kehadirannya, tidak merasakan kerahimannya yang menyelamatkan. Tuhan dirasakan sebagai sosok yang menjauh dan kejam. Apakah memang benar demikian? Hosea mengangkat kembali kejadian yang dialami oleh bangsa Israel pada zaman dahulu. Kita diajak untuk melihat kerahiman Tuhan terhadap umat-Nya. Dalam kerahimannya, Tuhan memelihara umat Israel dengan sangat baik, sehingga mereka bisa keluar dari penderitaan di Mesir dan masuk ke tanah perjanjian. Sayangnya mereka memiliki pandangan yang salah tentang Tuhan. Mereka menggerutu karena penderitaan dan menjadi tidak setia pada Tuhan. Mereka menyembah ilah-ilah lain, membuat Tuhan kecewa dan marah. Tetapi Tuhan tidak membinasakan mereka, sebab kerahimannya lebih besar dari kemarahannya. Mengawali BKSN pertemuan keempat ini, kita akan mengawali dengan doa pembukaan untuk memohon bimbingan Roh Kudus, agar kita semua dapat memahami pembahasan kita pada hari ini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, sebab oleh kasih setia-Mu, Engkau telah mengampuni dan mengumpulkan kami dalam pertemuan ini. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami untuk membantu kami memahami sabda dan kehendak-Mu. Berilah kami rahmat-Mu, agar kami sanggup saling mengampuni satu sama lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Sebelum kita membaca teks kitab suci dari Hosea, kita coba mengenal siapakah Nabi Hosea itu? Hosea mempunyai arti nama adalah keselamatan ada pada Tuhan. Mulai melayani setelah Nabi Amos. Masa berkarya pada abad ke-8 sebelum Masehi, pada saat pemerintahan Raja Yerobeam kedua di utara. Pada saat itu, kerajaan utara sangat makmur dengan menguasai jalur perdagangan timur dan barat. Mempunyai gaya hidup yang konsumerisme, banyak ketidakadilan sosial, kemerosotan moral, pencurian, mabuk, dan banyak melakukan perzinahan. Iman mereka terkikis dengan kehidupan beragama palsu, dengan menyembah ilah lain seperti patung emas anak lembu. Pesan yang dibawa oleh Nabi Hosea adalah untuk mengingatkan umat Israel agar berbalik pada Tuhan dan lebih mengenal Tuhan dan kasih setianya. Demikian sedikit cerita mengenai Nabi Hosea. Selanjutnya kita akan membahas dari Hosea 11 ayat 1 sampai dengan 11. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan kurban kepada para Baal dan membakar kurban kepada patung-patung.
Padahal aku yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insyaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atmah, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik ke dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan. Ia akan mengaum seperti singa. Sungguh, ia akan mengaum. Maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. Seperti burung akan datang dengan gemetar dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah lagi. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selanjutnya kita akan coba membahas penafsiran teks Hosea ini yang berbicara tentang kemurahan Tuhan untuk memilih dan memanggil orang Israel untuk menjadi anaknya. Pemilihan ini sayangnya tidak serta-merta membuat orang Israel berbangga dan menunjukkan keistiaannya kepada Tuhan. Malah kadang-kadang mereka tetap berpaling kepada dewa-dewi lain. Pada ayat 1 sampai dengan 4, Nabi Hosea menyampaikan kenangan awal dipanggilnya orang Israel dari penderitaan di Mesir menjadi anak Tuhan. Tuhan menarik umat Israel dengan tali kesetiaan dan ikatan kasih dan menjamin kelangsungan hidup mereka. Ini karena umat Israel adalah umat perjanjian. Ia berusaha menyatakan cintanya kepada Israel. Tetapi semakin dipanggil, mereka semakin menjauh. Mereka selalu membangkang dan membelakangi Tuhan dan berpaling kepada ilah-ilah lain. Berikutnya ayat 5-7 menyebutkan konsekuensi dosa ketidaksediaan umat Israel. Mereka dikirim kembali ke Mesir untuk ditindas dan menderita lagi. Kemudian jatuh pada penguasaan Asyur yang membuat mereka lebih menderita ketika mereka dibuang ke Babel. Pada ayat 8 dan ke-9 membicarakan status identitas Tuhan. Ia tetap kasih dan setia pada orang Israel. Meskipun dikhianati dan ditinggalkan, ia tidak membinasakan mereka, karena ia mencintai kehidupan, bukan kematian umatnya. Berikutnya pada ayat 10 sampai dengan 11 membicarakan tentang cara Tuhan menyadarkan orang Israel untuk kembali kepadanya. Ini juga menunjukkan eksistensi Tuhan sebagai penguasa kehidupan. Ia akan mengaum seperti singa untuk memberi peringatan agar orang Israel mendengarkannya lagi. Keseluruhan perikop Hosea 11, 1-11 ini selain menunjukkan kemurahan dan kesabaran Tuhan terhadap umat Israel, juga merupakan ajakan bagi umat Israel untuk bertobat. Pertobatan akan menyelamatkan mereka dari penindasan baru oleh Tuhan yang tidak membawa kehidupan. Karena jika kembali kepada Tuhan, mereka akan masuk kembali ke rumah mereka dan akan menikmati keselamatan yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Selanjutnya kita membaca teks secara mendalam. Tuhan memanggil bangsa Israel, ayat 1, menunjukkan ada dua tindakan Tuhan di sini, yaitu membebaskan bangsa Israel dari Mesir dan menjadikan mereka sebagai anaknya. Kasih setia Tuhan pada ayat keempat
menggambarkan bagaimana Tuhan mengikat bangsa Israel dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih, bahkan merendahkan dirinya dengan membungkuk untuk memberi bangsa Israel makan. Tuhan Maha Rahim pada ayat 8 dan ke-9 menunjukkan betapa besar kasih Tuhan dengan mengampuni bangsa Israel meskipun telah berpaling darinya dan menyembah Baal, sebab Aku ini Allah. Tuhan tidak tega menghancurkan Israel, hanya memberikan hukuman saja. Tuhan mengaum seperti singa pada ayat ke-10, mengingatkan Israel agar bertobat dan suara kemarahan Tuhan terdengar seperti singa mengaum, sehingga membuat bangsa Israel gemetar. Berikutnya kita akan membahas pesan dan penerapan. Perikop bacaan Hosea ini menghadirkan sebuah pemahaman dasar tentang relasi Allah dengan manusia. Siapa Tuhan sesungguhnya? Mengingatkan kita kembali akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Allah luluh lantah hatinya ketika umatnya menderita, namun hatinya berbalik karena kasih-Nya. Tuhan bukan sosok yang menjauh dan kejam. Kerahimannya tidak hilang. Tuhan mengikat dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Meskipun dalam situasi pandemi, kita harus dapat memahami penyelenggaraan Tuhan dengan cara yang baru, seperti sabdanya, Aku tidak datang untuk menghanguskan. Tuhan pasti hadir untuk menyelamatkan. Tuhan akan mengantar kita ke arah yang lebih baik dan lebih membangun. Tuhan akan menempatkan kita ke rumah-rumah lagi. Tuhan tetap akan memelihara orang yang berharap dan percaya kepadanya. Perikop bacaan Hosea itu juga mengajak kita untuk bertobat dan berpaling kembali kepada Tuhan. Karena dengan demikian dapat memperoleh keselamatan. Dengan bertobat, orang dapat bertumbuh dan berkembang dengan lebih baik. Sebab dekat dengan Tuhan, semakin kita diperkaya dan diperkuat dalam kehidupan, sehingga dekat dan menyatu dengan Tuhan. Berikut ini adalah pertanyaan yang mendalam yang kita bisa renungkan atau di-sharingkan di pertemuan BKSN dengan umat yang berkumpul di sini. Bertolak dari pengalaman panggilan Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan. Apakah saya merasa panggilan dan kasih-Nya juga? Apa tanggapan sikap saya terhadap panggilan Tuhan? Ketika jatuh ke dalam dosa dan mengalami kegagalan, apakah saya merasakan kasih dan kerahiman Tuhan yang mengampuni dan menerima saya sebagai anak yang dikasihinya? Bagaimana cara Tuhan mengasihi dan mengampuni saya? Kiranya dalam pendalaman BKSN pada pertemuan keempat ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita, bahwa kemurahan dan kesabaran Tuhan yang disertai dengan pertobatan akan menyelamatkan kita untuk menerima anugerah keselamatan. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dan memohon berkat. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas pengalaman diangkat, dikasihi, dan dibela oleh-Mu. Kami mohon bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami semakin percaya dan mencintai-Mu sebagaimana Engkau telah mencintai dan membela kami. Semoga kami pun dapat saling mengampuni satu sama lain sebagai tanda bahwa kami saling mengasihi dan percaya padamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Marilah kita memohon berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian, saya Riawan mohon pamit dan undur diri. Kita jumpa lagi di video BKSN tahun depan. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.